Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Istilah candi berasal dari kata candika, yang berarti nama salah satu perwujudan Dewi Durga sebagai Dewi Kematian. Karenanya, candi selalu dihubungkan dengan monumen tempat pendarmaan untuk memuliakan Raja Anumerta dan sebagian lainnya hanya untuk menunjukkan kejayaan dan kemegahan kerajaan. Candi Kidal terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, tepatnya sekitar 20 km ke arah timur dari kota Malang. Candi ini merupakan tempat pemujaan yang paling tua di Jawa Timur, sebab candi ini adalah peninggalan pemerintahan Airlangga dari Kerajaan Kahuripan sekitar abad 11 hingga 12 Masehi. Di kiri dan kanan pangkal tangga serta di setiap sudut yang menonjol keluar, terdapat patung binatang yang terlihat mirip singa dalam posisi duduk seperti manusia dengan satu tangan terangkat ke atas. Patung-patung ini terlihat seperti sedang menyangga pelipit atas kaki candi. Pintu candi menghadap ke barat, dilengkapi dengan bilik penampil dengan hiasan kalamakara atau yang disebut dengan kepala kala di atas ambangnya. Atap Candi Kidal berbentuk kotak, bersusun 3, makin ke atas makin mengecil. Tangga batu ini tidak dilengkapi pipi tangga berbentuk ukel, sebagaimana yang banyak dijumpai di candi lainnya. Namun, di kiri dan kanan anak tangga pertama terdapat baduk atau tembok rendah berbentuk siku yang menutup sisi samping dan sebagian sisi depan kaki tangga. Baduk semacam ini tidak terdapat di candi lain. Bangunan candi seluruhnya terbuat dari batu andesit dan berdimensi geometris vertikal. Di sekeliling halaman candi terdapat susunan batu yang berfungsi sebagai pagar. Tubuh candi berdiri di atas batur atau kaki candi sekitar 2 meter. Untuk mencapai selasar di lantai kaki candi, dibuat tangga batu tepat di depan pintu. Yang menarik, anak tangga dibuat tipis-tipis, sehingga dari kejauhan tampak seperti bukan tangga masuk yang sesungguhnya. Dinding candi dihiasi dengan pahatan bermotif medalion. Lalu, pada sekeliling kaki candi dihiasi dengan pahatan bermotif medalion yang berjajar di sekeliling bingkai bermotif bunga dan sulur-suluran. Sekeliling tepi masing-masing lapisan dihiasi dengan ukiran bunga dan sulur-suluran. Konon, di setiap sudut lapisan atap candi dipasang sebuah berlian kecil. Di kalangan masyarakat terdapat mitos Garudea, yaitu seekor Garuda yang berhasil membebaskan ibunya dari perbudakan dengan tebusan air suci Amerta, yaitu berupa air kehidupan. Konon, relief mitos Garudea dibuat untuk memenuhi amanat Anusapati yang ingin meruatkan Dedes, sang ibunda yang sangat ia cintai. Mitos Garudea sendiri tertuang secara lengkap dalam relief di seputar kaki candi. Untuk membacanya pun digunakan teknik prasawiya, yaitu membaca relief berlawanan dengan arah jarum jam.
pertama menggambarkan seekor Garuda menggendong 3 ular besar. Relief ini bercerita saat Dewi Winata yang kalah harus menjadi budak Dewi Kadru dan anak-anaknya, serta Garudia yang menjadi budak dari anak-anak Dewi Kadru yang berwujud ular besar. Relief kedua menggambarkan seekor Garuda dengan kendi di atas kepalanya. Relief ini bercerita saat akhirnya Garudia berhasil mendapatkan keterangan bahwa ibunya akan bebas dari ikatan perjanjian dengan tebusan Tirta Amerta yang tersimpan di kahyangan dan dijaga oleh Dewa Wisnu. Lantas, Garudia berhasil mendapatkan izin dari Dewa Wisnu untuk mengambil Tirta Amerta. Relief ketiga menggambarkan Garuda menggendong seorang wanita. Relief ini bercerita saat Garudia berhasil mendapatkan izin dari Dewa Wisnu untuk mengambil Tirta Amerta yang diperlukan untuk meruat dan membebaskan penderitaan sang ibunda dengan syarat bahwa ia harus menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Tubuh candi dapat dikatakan ramping, sehingga selasar di kaki candi pun cukup lebar. Dalam tubuh candi, terdapat ruangan yang tidak terlalu luas. Saat ini ruangan utama candi tersebut dalam keadaan kosong. Di dinding di samping dan belakang terdapat relung. Relung-relung tersebut juga dilengkapi dengan bentuk atap dan hiasan kalamakara di atas ambangnya. Hiasan kepala kala yang nampak menyeramkan dengan mata melotot, mulut terbuka, serta 2 taring besar dan bengkok memberi kesan dominan pada candi. Adanya 2 taring tersebut juga merupakan ciri khas Candi Jawa Timur. Sedang di surut kiri dan kanan terdapat jari tangan dengan sikap mengancam, sehingga sempurnalah kesan seram yang patut dimiliki oleh makhluk penjaga bangunan suci candi. Relung tersebut sebagai tempat meletakkan arca. Namun, saat ini tidak satupun arca yang terdapat di Candi
Hello, sir. Yeah, What's your name? my name is Heinz. Where do you come from? I come from Holland, Belanda, and I live in Malang. What do you think about This candy, Kidal Kindal, yeah. No, Temple? it's one of the best repaired, renovated Gandhi. Yeah, it's nice to see, and I went very often in here with family. Where do you know about this place? This place is a small place. You cannot name it place. It's, it's as every other place. Only special in here is this attraction. Hello. Hello, What's your name? my name's Stan. Stan. Yeah. Where do you come from? I'm coming from Holland. What do you think about this place? I didn't know the history, but it looked great. And yeah, What do you like about this place? it just got a history, and I like that. You like history? Yeah, I like the history. Yeah, You know the history about this temple? a little bit. I thought it was a king, and here they buried the king here. So I thought Say something about the viewers' name. about the what? Say something for the viewers this video. I like it that you want to interview me, and yeah, it's interesting thing. More I can say about it. Okay, thank you. You're welcome. Yang saya ketahui sih Candi Kidal ini merupakan candi yang katanya sebagai pendarmaan dari Raja Anusapati seperti itu. Ya, sempat dengar sih katanya ada dua cerita. Yang pertama yang sudah disebutkan teman saya, terus yang kedua itu katanya juga ada yang bilang sebagai simbol penghormatan dari seorang anak kepada ibunya. Nah, anaknya itu yang bernama Garudea. Seperti itu. Kemudian apa yang kalian sukai dari candi ini dibanding dengan candi-candi lainnya? Candinya unik, beda sama candi yang ada di Jawa Tengah. Iya. Kalau di Jawa Timur candinya lebih ramping. Ramping kecil. Kalau di Jawa Tengah itu kan kebanyakan candinya luas, Iya, lebar. Iya, contohnya seperti Candi Borobudur, Iya, Candi di Prambanan, Prambanan, seperti itu kan lebar. Pesan-kesan kalian untuk viewer ini? Apa ya? Ya khususnya yang warga Kota Malang atau yang keluar daerah Malang juga nggak apa-apa sih datang ke sini. Soalnya ini merupakan candi yang cukup unik ya daripada candi yang lain. Karena unik dari ceritanya juga unik dari bentuk candinya. Sudah kecil, terus ya ramping, lucu gitu. Jadi enak dibuat foto-foto seperti itu.